Ini kalau menurut gue wanginya tuh enak banget, dan ini kombinasi yang pas antara dagingnya dengan kulit yang dibalut dengan tempura. Ini bener-bener cakep banget sih, dan ini kalau menurut gue salah satu yang terbaik yang pernah gue review. Wah, gue puas banget sih kalau gitu nge-review ini. Anjay, bukan Hoka yang itu bang. Nih. Sahabat-sahabatku yang baik hatinya, salam super. Di hari yang super ini, izinkan kami membahas sesuatu yang banyak disebut-sebut orang sebagai super trainer. Iya, Hoka ini adalah salah satu sepatu yang kalau kita lihat lumayan panas nih diomongin akhir-akhir ini. Ya, beberapa hari ke belakang ada Kofuzi, Ar-Rahman, dan berbagai reviewer luar lainnya yang ikut meramaikan review sepatu baru dari Hoka, yaitu Hoka Mach X2. Dan kita pun nggak ingin ketinggalan karena kita sangat-sangat excited ngelihat sepatu ini, dimana di dunia lari sekarang ada gorengan baru ya, namanya adalah super trainer. Apakah yang membedakan sepatu ini dengan sepatu-sepatu super lainnya atau dengan trainer yang lainnya? Intinya adalah sepatu yang disebut dengan super trainer ini adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk daily training, tapi juga lebih dari itu. Salah satunya penggunaan plate di dalam sini, kayak kita bisa lihat di sini ada plate-nya. Yang kedua itu adalah penggunaan PEBA, atau kalau bukan PEBA adalah foam super lainnya yang menjadi ciri khas dari brand tersebut. Tersebutlah ada Super Blast 2 yang digoreng di mana-mana dan habis di mana-mana, yang jadi favorit kalian juga. Dan jujur aja ini memang kerasa jauh lebih super. Nah, kayak gimana performanya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Hoka Mach X2. Nah, kayak gimana sepatunya? Tapi disclaimer dulu, kita sedang merubah sistem penilaian kita agar menjadi lebih reliable dan lebih baik lagi. Nah, teman-teman silakan memberikan masukan buat sistem penilaian kita yang baru, dan mudah-mudahan ini lebih membantu kalian untuk mempelajari sepatu yang kita review dengan lebih baik lagi. Oke, pertama adalah bagian uppernya. Ini bagian uppernya didominasi oleh mesh. Meshnya itu kalau kita pegang itu feel-nya rada kasar, tapi nggak jelek gitu ya, karena memang kerasa banget ini tuh tough ya, harusnya cukup durable juga. Nanti kita akan cek. Kemudian ada material TPU ya buat di logo dan di eyelet-nya ini. Bagian logonya ini ada sedikit hologramnya yang menurut gue keren sih, menambah estetika yang baik. Gue suka sekali dengan warnanya, putihnya nggak putih banget, kombinasi putih, kuning, hijaunya itu bener-bener wah, cakep. Ya, beberapa detail yang ditempatkan di sini kayak bagian depan ini ya, untuk penguatan tempat-tempatannya udah pas, sesuai dan sangat baik sekali. Bahkan ternyata bukan itu aja. Kalau kita lihat ke dalam pun ternyata material ini tuh nggak sekedar bolong-bolong mesh aja, tapi dipikirkan, di-engineer dengan baik. Kayak kalau kita lihat bagian dalam ini nih, ini ada bagian yang agak lebih tebal untuk menjaga strukturnya dengan baik. Nah, sedangkan bagian belakangnya ini ada pull tab. Pull tabnya itu kecil, nggak tahu jadi gue yang kegedean, nggak tahu emang Hokanya yang bikinnya kekecilan. Soalnya menurut percobaan kita, ini tuh hampir nggak ngaruh. Jadi mendingan nggak usah ada sekalian atau diperpanjang lagi. Pull tab yang enak itu kayak gimana? Kalau yang agak panjang itu kayak di Onitsuka Tiger Mexico 66 itu enak banget nariknya. Sedangkan kalau sepatu lari yang mau pendek misalnya ya, Adidas yang baru ya kayak Boston itu kecil juga tapi enak buat ditarik. Kemudian Vapor itu juga enak buat ditarik ya. Materialnya ini kayak suede, tapi ini ternyata sintetis ya buat pull tabnya. Material yang sama juga dipakai di lidahnya. Nah, sedangkan untuk lidahnya adalah gasseted tone ya, kalian bisa lihat ini nempel. Dan detail yang paling gue suka dari semua ini adalah dua hal ya, locking dan support di bagian depannya, sama ini nih talinya. Nah, bagian depannya ini ternyata semua detail-detail yang diberikan ini berhasil support yang baik. Kaki gue tuh terpeluk dan keikat gitu ya dengan sempurna. Nah, sedangkan untuk lockingnya juga pemilihan eyeletnya yang kotak ini cukup lebar tapi nggak jadi loose. Cuman sayang kurangnya satu aja. Kalau menurut gue ini di size 46 di kaki gue yang gede ya dan lebar,
ini tuh talinya kependekan, apalagi ketika bikin runner's lock. Jadi bener-bener ikatannya kecil gitu ya. Kalau bisa lebih panjang sih akan lebih baik, tapi apakah ganggu? So far kita pakai 40 kiloan tidak ada masalah sama sekali, tidak lepas sama sekali. Sedangkan gimana dengan kekuatannya? Kalau kita tes bagian uppernya ini bisa menahan beban sampai 5 kg force. Nah, sedangkan durabilitasnya terhadap gesekan ini yang cakep. Ini nggak ada liningnya sama sekali ya, kalau kalian bisa lihat. Jadi cuma satu lapisan, dua lapisan sorry kalau di bagian depannya. Nah, bagian depan ini ada pengerasnya di depan ya, seperti seharusnya ada. Nah, di sini kita Dremel selama 10 detik, ternyata nggak bener-bener habis banget, baru jebol sedikit sampai bagian bawah. Tapi untuk standar yang lapisannya tipis seperti ini nih termasuk bagus sekali. Nah, kekurangan yang kita dapetin dari material upper ini adalah mudahnya pasir masuk ke dalam, tapi nggak sampai ngeganggu karena nggak ada kerikil yang cukup besar yang masuk. Nah, sedangkan kalau kita lihat bagian dalam, ada bagian di sini ya, ini ada bantalan-bantalan dan ternyata durable banget. Gue aja kaget loh, ini hampir rusaknya hampir non visible, sangat minimal sekali. Ya cuman ini bantalannya kecil aja gitu, agak kurang sih kalau menurut gue. Nah, tapi overallnya untuk material upper itu gue dengan pede bisa memberikan angka 9 dari 10. Gokil. Nah, sedangkan gimana dengan midsole-nya? Inilah magicnya Hoka Mach X2 ini ada di dalam sininya nih. Kita coba liatin sama kalian ya buat struktur dalamannya. Kurang lebih di bagian midsole ada 3. Yang pertama itu adalah sole FIBA. Nah, di sini nih di bagian atas. Kemudian ada plat. Platnya itu lebar sekali dan panjang sekali, benar-benar dari ujung sampai ujung. Dan terakhir ada EVA di bawahnya. Tadinya kalau kita lihat dari luar kan, kita pikir PEBA-nya itu cuma di depan doang. Enggak, gue salah. PEBA-nya itu sampai belakang ternyata ya. Karena kalau kita lihat nih, ini feel bouncy-nya dari PEBA itu kita dapat banget, tapi PEBA itu biasanya kan kurang stabil ya. Nah, ini stability-nya juga bagus gitu ya, karena ini PEBA-nya lebih keras. Di angka durometer itu di 20, dan di sini ada plat nilon. Ini ngebantu ngejaga buat satu energi return-nya, stability-nya juga berasa karena dia sampai samping luar. Ini ya kalau kalian bisa lihat di sini memang ngelebar gitu ya. Kemudian EVA-nya ini juga meskipun kita pegang tuh empuk, ternyata nggak terlalu empuk, dia di angka 30. Feel-nya overall-nya bouncy, tapi kalau gue boleh cerita, kita menemukan ada perbedaan karakter ketika di speed lambat dengan speed tinggi gitu ya. Menyesuaikan karakternya ketika kita merubah speed. Tapi apakah berubahnya jauh banget? Sebenarnya enggak. Mungkin kalau gue ukur pakai perasaan ya, kalau gue boleh masukkan unsur itu di sekitar 20-25% perubahannya. Gue belum pernah coba sampai di pace 3 gitu, karena gue nggak nyampe pace 3, tapi seenggak-enggaknya 4,5-an gitu gue masih bisa nyampe dalam waktu singkat. Dan izinkan gue untuk memberikan angka 9,5 untuk di midsole-nya ini. Ini racikan yang almost perfect. Dan kita akan masuk sama outsole-nya. Ini bagian yang mungkin paling kebanting dari semua material yang lain ya. Outsole-nya itu ya seperti pada umumnya sepatu road running, satu tipis. Terus yang kedua memang ini rubber. Kita coba Dremel juga. Ternyata dia menghasilkan angka 1,7 ya pengurangannya. Masih oke lah kalau menurut gue gitu ya. Sedangkan kekerasannya cukup oke sekali di angka 40. Dan untuk outsole-nya sendiri, gue akan kasih rating 7,5 dari 10. Dan untuk rata-rata total keseluruhan material kita berikan penilaian 8,6. Ya agak jomplang jatuhnya gara-gara si outsole itu tadi ya. Oke, next kategori kedua favorit gue nih, konstruksinya. Jadi, untuk dapat angka yang reliable di sepatu performance seperti ini ya, kita mencoba menggunakan lap untuk ngebongkar sepatu ini. Ternyata pas kita buka sendiri pun ini termasuk yang sangat sulit dibukanya. Nah, setelah dibuka, kita kemudian beralih ke mesin ya. Kemudian tarik, sebagiannya ini berhasil dibuka, tapi mayoritas ini tuh kalah gara-gara materialnya aja. Dan kurang lebih materialnya mampu bertahan di angka 56 kg force. Kalau kalian mau benchmarking, hasil terkuat buat tes bonding kita ada di Gel Kayano 31 dengan angka 104 kg force. Belum cukup guys, kita coba tes flexing ya. Kemungkinan dunia nyata ya, si sepatunya akan ditekuk-tekuk beberapa kali. Nah, kita akan coba lihat kerusakannya. What happened? Ternyata lemnya tidak kalah sama sekali, nggak ada lem yang kebuka sama sekali dan tidak rusak. Kurang lebih kalau kita lihat hasil tes labnya itu ada di 60.000 tekukan. Bahkan kalau kalian tahu, alat tes flexing itu akan ngunci sepatunya di 2 titik, bagian depan dan bagian heel-nya. Ini biasanya akan menimbulkan kerusakan nih di jepitannya. Nah, bagian depan ini EVA-nya agak kempes, tapi pibanya enggak loh. Pibanya tuh kuat banget. Nih, hampir kayak pemakaian biasa aja. Dan ini bagian solnya juga nggak terlalu parah gitu ya, cuma segini. Bahkan overall sepatunya tidak ada kerusakan konstruksi yang berarti. Miring sedikit,
iya ada, tapi nggak terlalu banyak. Kita berkesimpulan ini tuh punya toughness yang luar biasa sekali gitu ya. Di luar mungkin dari segi lem dia agak kalah, bukan yang jelek. 56 kg force itu kuat banget loh guys. Tapi untuk keseluruhan materialnya dan konstruksi sepatunya tuh mampu bertahan dengan siksaan yang lumayan berat. Itu artinya kita mau memberikan rating 8,5 dari 10 buat sepatu ini. Ini gokil banget sih. Izinkan kita untuk membahas kenyamanannya. Ini sepatu ukurannya gede, di ukuran 46 dengan klaim panjangnya itu 30 cm. Nah, ternyata memang bener dari tumit sampai ujung posisi kaki itu beneran di 30 cm. Kalau dihitung dari belakang sampai ujung barulah jadi 31. Sedangkan untuk lebarnya ini di size D ya, D itu mediumnya Hoka, itu ternyata sudah di angka 109,2, jadi hampir ke 110. Nah, biasanya banyak brand yang narok 110-nya itu sebagai wide ya, dan Hoka enggak, itu sebagai reguler. Gua lebar kakinya itu 120. Jadi dengan sedikit dipaksa memang akhirnya bisa masuk dan kebantu dengan si instepnya. Instepnya itu 89,8 lebih tepatnya. Tapi dengan ukuran ini jujur belum yang paling nyaman buat gua. Nah, salahnya kita adalah nggak beli size wide-nya. Kalau size wide-nya, gue yakin banget pasti akan jauh lebih aman. Dan overall ya, pengalaman gue dengan beberapa kilometer pakai sepatu ini, 5 km pertama itu jujur sakit sekali karena kejepit. 5 km kedua agak lebih baik karena apron itu sudah agak break in gitu. Yang ketiga masih agak sakit tapi nggak terlalu parah, dan ini masih bisa di break in juga buat kalian yang kakinya lebar. Berhubung sepatu ini harusnya dipakai buat road running, kita juga harus tahu breathability-nya dan panas atau nggak ya di dalam sepatu ini. Kalau kita lari, gimana pun lari subuh-subuh pasti agak panas ya di dalam sepatunya, dan tidak terkecuali sama sepatu ini. Jadi kalau ada yang bilang sepatu ini adem, tunggu dulu. Sepatu ini kalau kalian pakai di pace 8, 9 atau lebih, itu bukan sepatu yang adem loh ternyata, meskipun bolong-bolong breathability-nya bagus. Nah, barulah kalau kalian naik dari pace 7, 6, 5 gitu ya, ini baru bener-bener kerasa airflow-nya bagus sekali. Artinya, ini memang bukan sepatu yang perfect buat pace lambat, tapi untuk pace 7 ke atas, ini akan jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman. Kemudian yang unik lagi adalah feel beratnya, di mana sepatu ini di angka 46, itu beratnya 270 gram, memang nggak ringan, tapi feel-nya itu kayak 250 graman aja. Bagian sininya juga relatif stabil ya. Yang kurang stabil itu justru di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat kan ini hampir nggak ada support sama sekali ya. Ini mungkin balik ke selera ya, karena gue ngelihat banyak orang kayak Kofuzi itu suka banget dengan yang tanpa support di sininya. Nah, kalau gue justru kebalikannya. Jalurnya ada dua nih yang mungkin bisa kita tawarkan jadi solusi. Yang pertama, ada ekstra pengeras sedikit di belakang. Nah, ini potensinya memang agak keras dan agak mengganggu. Ada yang mungkin blister jadinya di awal-awal. Yang kedua, mungkin ini akan lebih works buat sepatu ini adalah penambahan padding. Paddingnya ini terlalu kecil. Setidaknya kalau gue ngelihat paddingnya ditambahin di sini, dia punya lock yang lebih baik dikombinasikan sama runners lock. Stability belakangnya itu akan jauh improve-nya gitu ya. Dan kalau mau dapet fitting yang lebih oke, gue juga coba eksperimen berbagai macam kaos kaki. Gue ada kaos kaki cushion Adidas, kaos kaki compression Adidas. Dua kaos kaki itu bukan yang terbaik kalau menurut gue. Yang compressionnya agak lebih baik. Nah, gue coba cari alternatifnya lokal. Gue menemukan dua kaos kaki paling enak buat dipakai sama ini adalah, gue lupa banget mereknya. Yang satu itu adalah merek yang house-nya Starting Line, satu lagi adalah kaos kakinya Aspro. Gue ngerti sih kenapa enak ya, karena seorang Agus Prayogo aja bilang kaos kaki favoritnya dia adalah kaos kakinya Aspro. Cuman hati-hati buat kalian yang kakinya sangat big size, kalau pakai kaos kaki Aspro itu biasanya nggak terlalu dapat. Nah, rating untuk fitting dan kenyamanannya untuk size reguler itu adalah 8 dari 10. Ini POV gue ya. Nah, bagi gue akan lebih baik lagi fitting dan kenyamanannya itu di versi white-nya. Kita lanjut ke yang terakhir nih, performa runningnya seperti apa. Ini datanya lumayan banyak ya, jadi gue akan sambil nyontek. Jadi hasil tes kita dari 3 user nih, kita semua sepakat sepatu ini butuh ada break-in upper. Nah, break-in upper ini terutama setelah 5 km, jadi cuma kilometer-kilometer awal doang kok, nggak terlalu masalah, biar lebih nyesuaiin sama kaki kita. Nah, sedangkan kalau soalnya itu hampir-hampir nggak butuh break-in sama sekali. Dan ini tuh relatif stabil ya buat sol yang tipe PEBA kayak begini. Cuman kalau gue sebagai pemakai sepatu stability, ini nggak stabil gitu. Ini adalah sepatu daily trainer yang bisa buat race, tapi punya stability yang baik untuk sepatu dengan sol PEBA. Setelah kita berin POV itu, mari kita bahas kenapa dia bisa relatif stabil untuk sepatu dengan sol PEBA. Jadi satu nih, karakter PEBA-nya itu lebih stiff.
daripada peba-peba yang biasa. Nggak marshmallowy soalnya ya si ininya tuh, si kempukannya. Terus kemudian kita juga ngerasain gitu ya, stabilnya itu adalah ketika di jalan jelek, nggak bikin sampai jatuh. Dan gue beberapa kali posisi kaki mendarat itu agak miring, karena kan jalan jelek ya. Dia nggak sampai miring ankle sprain gitu, nggak. Apalagi ketika kita coba jalan zigzag gitu, ini semua masih bisa berperforma dengan baik. Kemudian belok-belok tajam juga gue merasakan ini masih enteng-enteng aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan karakternya itu makin kita cepet, ini perubahan karakternya makin kerasa. Ketika di speed tinggi gitu ya, si pebanya itu lebih mantul dan plate-nya itu lebih ngasih energy return. Tapi kalau kalian speednya tinggi banget, wah ini bener-bener berasa banget. Nah, sedangkan untuk siapa sepatu ini? Ya, kita kalau ngelihat ketiga jenis pendaratan kaki ya, forefront, di bola-bola kaki ya, sama di belakang, kalau boleh, gue lebih merekomendasikan kalian yang mendarat di bola-bola kaki. Pertama dulu deh, dari segi pendaratan di belakang, ini tuh bisa banget kalau kelihatan ini ya, bagian belakangnya ya begitu ya. Cuman, gue nggak bisa banyak komen karena gue tidak nyaman ketika mendarat di belakang. Sedangkan ketika forefront, ini bisa banget. Nah, cuman kekurangannya itu kalau kalian mendarat dengan bagian depan kaki, ini tuh rasanya kok kurang stabil aja gitu. Nah, sedangkan begitu di bola kaki, wow ini enak banget. Nah, dengan sepatu ini, kita semua menemukan kalau memang running dengan Super Trainer ini tidak secapek biasanya. Ini kalau kasus gue pribadi aja, gue tuh pertama kali nyobain sepatu ini tuh lagi sakit loh. Jadi baru selesai nih sakit lututnya nih. Dan gue lari 5 kilo pakai sepatu ini, bener-bener nggak berasa berat. Dan kan gue penasaran ya, gue coba ngukur waktu doang. Gue nggak ngukur detak jantung dan lain-lain, yang gue ukur adalah waktu aja. Dengan easy run aja, santai-santai aja larinya 5 km, rata-rata gue mendapatkan 3,5 menit lebih cepat. Dan yang paling kerasa itu adalah setelah 10K terakhir. Jadi gue terakhir lari 10K, itu langsung habis lari ke kantor dan kerja seperti biasa aja, sama sekali nggak capek. Gokil ya. Ya memang gue easy run sih. Dan ini tolong dicatat juga, gue itu pelari lambat. Gue itu pelari dengan pace 8, pace 9, bahkan easy run gue tuh 9, 10 gitu ya. Bener-bener ya gue enjoying lari aja, sesantai-santai mungkin. Gue coba lempar sebuah idea, daripada pakai plat karbon nih buat kalian yang baru-baru mulai lari, mendingan kalian nyari Super Trainer kayak ini deh salah satunya. Karena jauh lebih nyaman, jauh lebih enak buat kalian, dan jauh lebih enak buat lutut kalian juga, buat otot kalian juga, menghindari resiko-resiko yang cedera berat gitu ya karena plat karbon. Tapi apakah ini bikin cedera atau enggak? Secara jujur, gue belum dapat jurnal yang membahas plate ini. Apakah ada posibilitas ngeganggu ke cedera? Ada. Ya, gue nggak tahu, kemungkinan cederanya jauh lebih ringan daripada plat karbon. Tidak menghilangkan sama sekali resiko cedera karena ya gimana pun plat ini kan keras ya gitu ya, dan pasti ada dampaknya bagi otot sama lutut kalian. Please use it moderately. Kabar baiknya juga gitu ya buat kita pelari rekreasional yang mungkin uangnya nggak terbatas, sekali beli sepatu mahal terus harus puasa dulu berapa bulan gitu ya. Ini mungkin lebih cocok lagi karena kan punya durabilitas yang baik sekali untuk pemakaian jangka panjang. Nah, terakhir yang belum kita bahas adalah performa gripnya. Karena kan kalau kalian pakai lari di jalan, ini kemungkinan kalian akan ketemu jalanan yang basah atau permukaan yang licin gitu ya. Di permukaan licin itu aman, dan di jalan aspal ini juga aman sekali. Tambahan, untuk hasil tes drop ball juga memberikan angka yang cukup baik. Untuk kategori performa, kita memberikan rating 9,5. Gue akan kasih beberapa not, jadi jangan buang uang kalian untuk hal-hal yang belum tentu nih kalian butuh di super shoes-nya. Even buat racing day, mendingan kalian ngeliriknya sesuatu yang seperti ini. Karena itu juga gue pengen minta tolong sama Hoka, tolong jangan sampai goib ini barangnya kayak merek sebelah. Karena ya nggak lucu aja gitu, plat karbon tuh kalian bisa dapat terus, tapi yang kayak begini yang mungkin sebenarnya akan lebih cocok buat kalian, buat majority orang gitu ya, kalau pengen sepatu keren, nah malah jadi goib kan nggak lucu gitu ya. Ini sepatunya mereknya keren, modelnya keren. Kalau kalian mau flexing, aduh mahal, ya ini gitu jawabannya daripada keren-kerenan yang plat karbon gitu. Karena kalau ngincer plat karbon juga buat apa? Ini sorry ya, salah lagi gue menekankan, gue memang anti plat karbon buat pace besar. Nah kemudian karena kita belum tahu resiko plat ini jangka panjangnya seperti apa, tolong use it moderately. Ya jangan mungkin setiap hari kalian running, misalnya 7 hari running, 7 hari yang dipakai, jangan. Terutama kalau mau long run mungkin oke lah ya.
Tapi sebisa mungkin untuk daily training dikurang-kurangin lah. Potensial bikin blister di bagian belakangnya orang-orang luar. Nah, ini gue tidak menemukan masalah sama sekali. Dipakai 40 kilometeran tidak bikin blister juga. Jadi so far so good. Dan itu aja buat insight dari gue. Sepatu ini gue berikan rating 8,65. Ya, cukup memuaskan sih kalau menurut gue. Nah, itu aja insight kita tentang Hoka Mach X2 ini. Mudah-mudahan memuaskan buat kalian. Gimana komentar kalian tentang sepatu ini? Kalau kalian ada yang udah coba juga silahkan ditambahkan. Dan gue minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam review ini atau kesalahan-kesalahan. Ya, karena kita juga tidak lepas dari kesalahan. Dan gue sangat senang sekali kalau kalian mau menambahkan ya. Dengan spirit sama-sama belajar tentunya, bukan untuk menjatuhkan. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.